Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Baik Bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bahasa Arab, bahasa yang sangat agung. Oleh karena itu Bapak semuanya bisa memperhatikannya. Karena memang pelajaran Nahwu ini sendiri, memang kalau seandainya kita nggak fokus atau konsentrasi, itu kita akan sulit memahaminya. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini, ketika kita telah belajar mengenai al-fi'lu atau kata kerja, insya Allah nanti kita akan langsung praktekkan di dalam Al-Quran mana saja yang ada al-fi'lunya atau jenis apa al-fi'lu itu sendiri. Fi'il dia terbagi menjadi tiga. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari' dan ada fi'lun amrin. Adapun fi'lun madin adalah kata kerja yang menunjukkan lampau, ataupun dalam bahasa Inggris dia past tense, sudah terjadi, sudah lalu. Misalnya contohnya nasoro, menolong. Oh, berarti sudah terjadi menolongnya. Jadinya sudah lampau. Ataupun misalnya doroba Muhammadun Zaidan, si Muhammad memukul Zaid. Berarti kejadiannya sudah lampau, entah pagi ini ataupun kemarin ataupun minggu lalu. Itu jenis fi'il yang pertama. Adapun fi'il yang kedua dinamakan fi'lun mudhari' ataupun kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris Bapak semuanya mungkin kalau fi'lun mudhari' itu sendiri dinamakan present continuous ataupun future. Dan terakhir, mungkin ini agak asing ya kalau dalam bahasa Arab karena memang di bahasa Inggris nggak ada, yaitu fi'lun amr ataupun kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu, yaitu fi'lun madin terlebih dahulu. Baik, untuk fi'lun madin saya tuliskan biar lebih jelas. Oke, baik. Oke, fi'lun madin. Ketika kita berbicara tentang fi'lun madin ataupun kata kerja yang sudah lampau, ada yang atau yang sudah terjadi atau past tense, pasti kita akan selalu berkaitan dengan domir ataupun kata ganti. Misalnya contohnya doroba yadribu, memukul. Ketika memang kita berbicara doroba, berarti dia kembalinya ke huwa doroba, dia telah memukul. Oke, baik. Oleh karena itu saya akan mereview pelajaran sebelumnya terkait tentang domir ataupun kata ganti. Domir dia ada 12. Oke, kita sempat mempelajari domir ya Bapak semuanya ya. Jadinya Bapak semuanya bisa mengingat, ataupun yang di kanan saya adalah mudzakkar, yang di tangan kiri saya adalah muannats. Oke, baik. Domir yang pertama dia huwa. Oke, baik, kita tuliskan huwa. Misalnya di sini huwa. Baik. Huwa. Selanjutnya adalah huma dan hum. Oke. Selanjutnya ada hiya. Ada huma, ada hunna. Oke. Baik. Oke, baik. Kita mempelajari di kanan dari saya itu ada huwa. Huwa ketika memang jari kelingking satu berarti dia menunjukkan satu saja. Huwa dia laki-laki, dia laki. Huma dia khusus untuk dua orang huma. Misalnya huma ini untuk mudzakkar ya, goib, dan ini untuk mudzakkar. Goib mudzakkar. Goibun mudzakkar. Oke, baik. Yang orang ketiga yang mudzakkar, huwa berarti di kanan saya, tangan kanan saya itu berupa mudzakkar ya. Huwa berarti satu.
huma berarti dia 2. Adapun hum berarti dia 2 lebih. Nah, jadinya 3 dan seterusnya. 3, 4 dan angka yang enggak terhitung. Maaf. Nah, jadinya huwa huma hum. Oke, kita sudah ya. Huwa tunggal, huma untuk 2, hum untuk mereka. Misalnya huma huwa Zaid. Ya, huma berarti Zaid wa Khalid. Hum Zaid Khalid misalnya sama Omar ataupun ditambah orang-orang yang lain. Oke, baik. Kita akan mempelajari tentang fi'il madhi. Fi'il madhi itu sendiri berarti misalnya contohnya kita kalimat fataha, membuka. Oke, fataha. Berarti di sini fi'il mujarradnya ataupun fi'il yang belum dimasuki apa-apa, itu misalnya kita contohnya fataha. Nah, itu murninya seperti ini ya Bapak semua ya. Fataha. Fataha. Baik. Fataha membuka. Nah, berarti telah membuka. Misalnya fataha talibun baban. Nah, seorang murid membuka pintu. Nah, berarti sudah terjadi kejadiannya. Berarti kalau seandainya kita berbicara fataha, berarti langsung otak kita itu terbesit adalah dia. Dia yang membuka, dia telah membuka. Nah, adapun huma dia ditambahin alif. Nah, ataupun dinamakan kalau dalam bahasa Arab aliful itsnain. Alif yang menunjukkan 2 orang. Berarti fataha. Fataha. Oke, fataha. Berarti ketika saya menyebutkan fataha, berarti 2 orang telah membuka. Ataupun misalnya kita kasih contoh Zaid dan Umar. Selanjutnya itu ada hum, mereka, berarti lebih dari 2, 3 ataupun lebih, berarti dia perubahannya adalah di kalimat akhirnya ditambahkan fatahu. Fatahu. Jadinya fatahu. Ya, ketika fatahu berarti mereka telah membuka. Oke, baik. Ini jadinya teman-teman semuanya bisa membedakan di akhirnya. Kalau seandainya untuk huma itu ada alif, kalau hum dia ada waw, namanya wawul jamaah. Waw yang menunjukkan jamaah, banyaknya orang. Selanjutnya yaitu hiya. Adapun hiya dia adalah saya jelaskan tadi. Hiya dia berarti 1 orang untuk perempuan tunggal. Adapun huma sama dia kayak mudzakkar. Muannatsa sama berarti dia huma untuk 2 orang perempuan. Hunna berarti mereka tapi khusus untuk perempuan. Karena saya bilang yang kiri dari saya dikhususkan untuk perempuan. Baik, berarti di sini saya tulis berarti ghaibah mudzakkaroh. Ghaibah mudzakkar ya. Nah, ghaibah muannats berarti ya. Oke, afwan, bukan mudzakkaroh tapi muannats. Oke. Ghaibah muannats. Jadinya orang yang ketiga yang muannas. Oke, hiya berarti kalau hiya dia ditambahkan ta'ut ta'nis. Hiya fatahat. Berarti ketika fatahat Aisyah. Misalnya Aisyah telah membuka. Adapun selanjutnya huma berarti dia tetap taknya ditambahkan tapi ditambahin alif. Jadinya fatahata. Jadinya ditambahin ta dan ditambahin alif. Selanjutnya hunna. Adapun hunna itu dia ditambahkan na itu nunun niswah. Nunun niswah itu adalah nun untuk perempuan. Banyak. Fatahna. Berarti kalau saya bilang fatahna, berarti banyak, mereka telah membuka. Fatahna. Ini jadinya kita sudah membahas fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. Ini sesuai jari ya. Kalau 3 berarti lebih dia. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang domir anta. Bagaimana kalau anta di fi'ilun madhi? Anta. Oke, baik, anta. Kalau anta ini berarti dia khusus untuk mukhotob, orang yang diajak bicara ataupun orang kedua dari kita. Misalnya saya berbicara dengan Khalid secara langsung, berarti dia orang kedua karena saya tidak membicarakan Khalid.
Ketika saya membicarakan Khalid berarti dia orang ketiga. Oke, baik, saya kasih contoh misalnya anta. Anta ini berarti untuk mukhotob ya. Mukhotob ataupun dia orang yang diajak bicara. Mukhotob. Oke, baik. Nah, di sini pertama ada anta. Anta berarti dia ditambahkan ta. Fatahta. Fatahta. Apakah kamu telah membuka akal yaum? Apakah kamu telah makan? Nah, jadinya teman-teman semuanya seakan-akan haknya disukunkan, setelah itu kita ambil tak yang di belakangnya, di akhirnya. Fatahta, akalta, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Fatahta berarti apakah kamu telah membuka. Selanjutnya kalau anta, antuma, antum, sama tadi kita tetap kayak permainan tadi, huwa huma hum ya huma hunna. Kalau sekarang anta berarti anta, antuma, antum. Di tangan kanan saya untuk apa? Bapak semuanya? Ya, baik, benar. Untuk mudzakkar. Oke, baik. Anta, antuma, antuma berarti kamu berdua atau kalian berdua. Mungkin kalau seandainya dalam bahasa Inggris berdua itu sudah masuk plural ataupun jamak ya, tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau seandainya itu bahasa Arab, orang kedua atau yang diajak bicara orang kedua, dia masih masuk mutsanna, bukan jamak. Oke, baik. Antuma, fatahtuma. Nah, ininya haknya fathah, aslinya fathah ya. Haknya huruf terakhirnya disukunkan, setelah itu tinggal diambil dua huruf terakhir. Kalau yang fatahtuma. Fatahtuma Alkitab, apakah kamu berdua telah membuka kitab? Oke, baik. Selanjutnya dia fatah anta, antuma, antum. Nah, bagaimana ketika antum? Antum berarti kalian. Anta, antuma, antum berarti fatahtum. 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 Hal fatahtumul kitab, apakah kamu telah membuka kitab? Atau hal qara'tum alkitab, apakah kamu telah membaca sebuah buku atau sebuah kitab? Oke, baik. Selanjutnya kita ke tangan kiri saya untuk muannats ya, berarti ya. Ini untuk mudzakkar, mukhatab mudzakkar. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah dia mukhatabah muannats. Oke, saya nggak usah tulis ya karena takutnya tempatnya nanti nggak cukup. Kita langsung saja kita ini. Anta, antuma berarti anti, antuma, antunna. Oke. Anti, antuma, antunna. Anti. Anti berarti sama dia. Haknya disukunkan, belakangnya ditambahin ti karena ti berarti fatahti. Hal fatahtil kitab. Fatahti. Oke, baik, fatahti. Benar. Selanjutnya anti, antuma. Dia sama seperti milik mudzakkar. Antuma, fatahtuma. Antuma, fatahtuma. Afwan. Fatahtuma. Fatahtumal kitab. Hal fatahtumal kitab, apakah kamu berdua sudah membuka kitab? Oke. Antunna. Bagaimana antunna? Antunna tinggal sama haknya disukunkan, diambil yang huruf terakhir. Fatahtunna. 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 Oke, baik. Hal fatahtunnal kitab. Oke, berarti apakah kalian, tapi untuk
perempuan ya. Oke. Selanjutnya dia ke domir mutakalim. Mutakalim itu mutakalim. Mutakalim adalah orang yang berbicara ataupun orang ke satu. Saya sedang berbicara berarti saya mutakalim. Mutakalim dia ada ana dan ada nahnu. Nahnu kita. Oke. Kita atau kami. Oke. Baik, ana misalnya berarti dia ditambahin tu belakangnya. Ana fatahtul. Ana fatahtul kitab. Fatahtul kitab. Aku telah membuka buku kitab. Kalau nahnu itu dia fatahna. Jadinya nak di sini dia panjang ya. Nak di sini panjang. Menunjukkan barang-barang lebih dari satu. Dia kedua pun termasuk kita berarti kalau dalam bahasa Arab. Oke, baik. Jadinya harus bisa membedakan. Kalau nggak panjang dia untuk mereka fatahna. Kalau fatahna berarti kami. Oke, baik, Bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran kita pada hari ini terkait tentang fi'il madhi, kata kerja lampau. Ada huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, dan ana nahnu. Fataha fataha fatahu, fatahat fatahata fatahna, fatahti fatahtuma fatahtum, fatahta fatahtuma fatahtum, fatahti fatahtuma fatahtunna, fatahtu fatahna. Seperti itu. Jadinya tinggal Bapak semuanya bisa mengimplementasikan apa yang dipelajarin itu langsung di dalam Al-Quran. Misalnya contohnya saya membaca surah Al-Fatihah, inna fatahna laka fatham mubina. Di kalimat fatahna, berarti ini dia untuk domir siapa? Untuk kata ganti siapa fatahna? Kita cari fatahah nggak ada. Berarti dia di sini. Oke, fatahna. Berarti kami telah membuka. Inna fatahna laka fatham mubina. Oke, baik. Seperti itu. Misalnya di dalam Al-Qur'an lagi walladzina kafaru. Kafaru mengingkari atau kafir. Berarti kalau seandainya dalam domir dia kembali kemana? Di hum, benar. Fatahu berarti walladzina kafaru, aslinya dia dari kafaro. Ketika dia untuk domir hum jadi kafaru. Oke, baik, seperti itu. Ataupun di dalam surat An-Naba misalnya kita amma yatas'anin nabi alladzi hum fihi mukhtalifun kalla summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum. Wa khalaqna dia aslinya khalaqo. Dia kalau khalaqo untuk huwa, makanya banyak ya kalau di dalam Al-Qur'an bahwa semuanya bisa melihat khalaqo pasti dia kembalinya. Dia Allah, dia siapa, pokoknya kembali ke dia. Ketika khalaqna berarti dia kembali ke kami. Seperti itu Bapak semuanya. Tinggal Bapak semuanya setiap ada kata-kata yang jadinya fi'il madhi itu sendiri pokoknya berubahnya akhirannya ya Bapak semuanya ya. Di akhirannya itu perubahannya, bentuknya itu di akhir dia berubahnya. Jadinya ketika membaca Al-Qur'anul Karim coba sambil dianalisis mana fi'il madhi. Fi'il madhinya ini. Oke, fi'il madhinya dia kembalinya ke siapa? Ya kan? Kembali ke domir apa? Oke, ketika Bapak semuanya sering mencoba dan mempraktekkan itu semuanya, insya Allah akan sendirinya Bapak semuanya akan bisa lebih memahami ataupun akan bisa lebih ternyata seperti ini dan gak keliru-keliru. Itu saja. Mungkin insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fi'lul mudhari' ataupun kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan dilakukan. Mungkin ini saja ya, jelas ya insyaallah ya. Mungkin kalau seandainya misalnya ada masukan dan sebagainya bisa diusulkan. Jazakumullah khairal jaza ala istihtimamikum wastima'ikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.